Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binuril iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram aminna ala dinil islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah ta'lim ahad yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa duduk di tempat ini ya Bu ya. Walaupun malas banget Ramadan maunya merem ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau habis sahur ngapain sih mamanya? Tidur ya? Tidur. Kenapa? Karena katanya nggak ngapa-ngapain. Padahal Ramadan itu kita diperintahkannya untuk banyak-banyak beribadah. Duduk di sini nih sambil ngelenggut-lenggut juga itu ibadah ibu aku ya. Kenapa ibadah? Karena di bulan Ramadan inilah yang kita diperintahkan untuk menjagain hati kita. Saya mau nanya, paling tenang dalam hidup kita ini ketenangan hati ataupun kegundah-gulanaan hati? Tenang hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah itu dapat menenangkan hati. Tapi terkadang lidah kita lupa terus. Ya Pak ya? Lupa mulu sama zikir mah. Kenapa lupa terus sama zikir? Padahal kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani 'alal mizan. Dua kalimat itu ringan diucapkan di lidah, ringan tapi memberatkan timbangan. Apa itu? Subhanallah
walhamdulillah. Kalimat pujian kepada Allah subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Maka kita sering baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah dua kalimat yang ringan di lidah, tapi kadang-kadang susah kita ucapin. Ramadan maunya tadi habis sahur, sholat subuh, maunya buis. Malam ya buis ya. Padahal habis sholat subuh itu sedikit-sedikit ibu baca Al-Quran, karena Ramadan bulannya Al-Quran. Kenapa sih Ramadan bulannya Al-Quran? Ramadan bulannya Al-Quran itu pada bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Coba kita lihat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang begini, Ramadan diturunkan Al-Quran. Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Ramadan ini kenapa sih disebut mulia? Diturunkan Al-Quran. Ada Lailatul Qadar, ada ampunan dosa, ada dikunci neraka. Bu, kalau kita ngikutin, saya pengen diampuni dosa oleh Allah, saya mah pengen masuk surga, dengan amal kita seadanya, malu gak rasanya kita, Bu? Malu rasanya. Tapi karena rahman rahimnya Allah, pada bulan Ramadan ini kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu dusturul mukminin, undang-undang untuk orang mukmin. Untuk apa Al-Quran? Al-Quran itu kata Allah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan segala macam tentang kehidupan kita ada di Al-Quran. Dan Al-Quran juga untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, karenanya di bulan Ramadan kita buelis. Terus siapa lagi sebelah lagi buelis? Aisyah, Ibu Aisyah. Ramadan ini kita diperintahkannya banyak-banyak baca Al-Quran. Terus kita ngomong, kata Maimanah nih, Ustazah Maimanah ngomong, apa ngomongnya? Gimana pun kalau kita cuman baca Al-Quran itu cuma bisanya baca doangan, nggak tahu artinya. Ya, tuh Quran tuh ada banyak, Quran tuh ada banyak artinya. Quran ada banyak artinya, kita pelajarin. Artinya dipelajari. Udah dipelajari, diamalkan. Kita tahunya perintah puasa kan dari Al-Quran, iya kan? Lalu kalau kita bisanya baca doangan, kita bisanya baca saja, dapat pahala tidak? Dapat tidak? Wa qira'atuhu ibadah. Dan membacanya saja udah ibadah, apalagi mengamalkan. Nah, udah diturunkan Al-Quran
Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai umat manusia, terutama umat muslimah, untuk menentukan kehidupan kita, apakah kita selamat atau kita celaka. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kata Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi ketika kita menyaksikan ketemu dengan bulan Ramadan itu, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Tetapi kayak tadi saya sampaikan, ketika perempuan haid terus sakit, sakit atau di perjalanan. Nah, ketika di perjalanan, ketika haid, ketika sakit, wa man kana maridan aw ala safarin, jika kita sakit, sakit, puyeng, sakitnya parah banget, enggak parah juga, tapi kita sakit perut, pusing banget. Gara-gara pusing, kita kan harus minum obat. Sophia ya, palanya kuning banget. Mari jatuh sakit. Awala safarin, atau Bu Sophia berangkat dari Jakarta ke Surabaya ataupun ke Bandung dah. Makanya Bu Sophia dari Jakarta ke Bandung mabuk di tengah jalan. Awala safarin, atau di perjalanan nggak sanggup kita, aduh mabuk, dipaksakan kata Bu Dewi, saya mah mau puasa aja, nggak di alam itu mau enggak, di alam nggak di alam bisa, orang mau sakit, ya apa ya, sakit. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh buka puasa, boleh. Haid 7 hari, 8 hari, hari Minggu haid, ketemu lagi hari Minggu, Ahad haid, ketemu lagi hari Ahad. Ya, nenek-nenek mah udah gak pakai haid ya. Bu Haji Rohaya pakai haid gak Bu Haji Rohaya? Haid hari Ahad, ketemu lagi hari Ahad. Udah haid hari Ahad, ketemu hari Ahad. Hari Sabtu ketemu hari Sabtu, boleh gak puasa? Emang harus gak puasa. Udah gak puasa, jangan kemudian ditungguin sampai bulan Ramadan lagi. Ini mah pas udah datang Syaban, pas udah datang bulan Syaban atau bulan Rawah ya, udah datang bulan Syaban, besok udah seminggu lagi mau puasa. Apa katanya, ngomongnya kata Nia, ini gua mah tahu gak, ini saya puasa bulan lalu aja, tahun yang kemarin belum saya bayar. Mujabjabina baina sama'i wal ardh, itu menggantung itu pahalanya antara langit dan bumi, turun kagak, naik kagak. Seperti halnya kita puasa Ramadan kagak zakat fitrah. Ya, kita tahu kadernya kan, Ramadan puasa sebulan, udah puasa sebulan. Wa tamamu shaumi bi shadaqatil fitri, udah sebulan ibu amah puasa, hartanya punya, berasnya punya, uangnya punya, lalu kemudian enggak zakat fitrah. Kenapa? Karena enggak mau sedekah. Maka itu puasanya yang 1 bulan, naik ke langit enggak, turun ke bumi tidak. Muzabzabina baina samai wal ardh, menggantung antara langit dan bumi. Kenapa? Karena belum disempurnakan dengan zakat fitrah. Jadi menggantung antara langit dan bumi
karena belum disempurnakan dengan zakat fitrah. Jadi kalau Bunia hari ini puasa Ramadan ada haid 1 minggu, datang lagi Ramadan yang akan datang, maka sebelum Ramadan itu haidnya harus lunas dibayar. Nanya, Bun, kalau saya lagi puasa kodok nih, kata Atika, puasa apa? Kodok waktu Ramadan saya haid, lalu kemudian saya buka puasa karena nggak kuat. Kalau kita puasa kodok betul, jatuhnya wajib apa sunnah? Wajib. Maka ketika wajib, Bu Atikah buka tuh karena nggak kuat, berarti ya udah dia buka. Tapi itu yang hari ini harus tetap dibayar. Kan puasa seminggu nih haid, udah seminggu haid, lalu kemudian kita bayar udah 3 hari. Hari keempatnya kita buka puasa lagi, berarti yang kita bayar baru 3 hari. Terus nanya lagi sama siapa? Ibu Hajah Yuliana nanya, gimana kalau saya nipas? Kalau saya nipas gimana? Apa nipas? Pas datang masuk bulan Ramadan lahir, ya Pak ya? Berarti 1 bulan nggak puasa ya? Sebelum datang bulan Ramadan lagi usahakan untuk bisa lunas. Caranya gimana? Dicicil. Bun, boleh nggak kalau kita puasanya di hari Senin sama hari Kamis? Boleh? Boleh. Itu kan puasa sunnah ya? Sunnah hari Senin sama hari Kamis. Tapi itu sunnah hari Senin, hari Kamis kita pakai nutupin kodok Ramadan, maka jatuhnya wajib. Kayaknya kalau beramal mah kayaknya rumahnya pedit banget ya. Orang mah siapkan aja 1 hari, 2 hari, sebulan namanya dicicil. Ngapain? Bayar utang nifas. Karena mah gampang. Jangan ngebayar pakai online, jangan bisa bayar puasa pakai online. Mentang barang-barang online, bayar puasa pakai online, nggak bisa. Ya saya mau bayar puasanya pakai WA aja, namanya malaikat mesti di WA. Ya, mau bayarnya pakai WA. Nah, harus dibayar, dicicil. Itu kalau berarti kan di sini nggak disebutkan haidnya, tapi sakit atau di perjalanan. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Jadi buka puasa kalau kita sakit dan di perjalanan boleh. Nah, perempuan, apa itu perempuan? Kondisinya haid, maka boleh tidak berpuasa. Ganti sebelum Ramadan tahun datang harus sudah diganti. Begitu juga nipas. Jadi kalau kita haid, kita nipas, usahakan diganti sebelum datang bulan Ramadan. Ramadan kapan? Ramadan yang akan datang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tujuannya apa sih? Tujuannya Allah itu mau kita enggak susah. Allah tidak mau menyulitkan kita, itu Islam. Allah tidak mau menyulitkan kita. Maka Allah walaupun kita tidak bisa puasa di bulan Ramadan karena haid, karena nifas, karena perjalanan, karena sakit, boleh buka puasa, boleh, kata Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mau membuat kita nggak susah. Allah ingin meringankan kita. Allah tidak mau menyulitkan kita. Ganti nanti, dikasih waktunya 1 tahun loh itu buat ngegantiin. Walitukmilul iddata wa
maka disempurnakan selama 1 bulan Ramadan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, sampai malam Idul Fitri maka bertakbir membesarkan nama Allah, udah besarkan nama Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu sebagai tanda kita bersyukur. Jadi puasa ini supaya bertakwa, dan puasa ini sebagai implementasi syukur. Nah, di bulan Ramadan juga selain turun Al-Quran, ada malam Lailatul Qadar. Selain malam Lailatul Qadar ada i'tikaf. Kalau i'tikaf ini sama Lailatul Qadar apa sih bedanya? I'tikaf itu kita diam di masjid, ibadah terus. Biasanya Rasulullah itu 10 hari terakhir. Tujuannya apa? Nungguin datangnya malam Lailatul Qadar, supaya saat datang Lailatul Qadar ini kita dalam kondisi ibadah, dalam kondisi terjaga. Bu, kalau bukan kita yang menyelamatkan diri kita, siapa sih? Gak ada. Pastinya semua perbuatan kita, baik yang baik dan yang buruk, akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Perbuatan kita, inna sam'a, pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita di Ramadan, wal fuad, satu kesatuan kita, hati dan pikiran kita, fuad kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah sekecil-kecilnya. Jadi puasa Ramadan ini sebagai sarana untuk memperbanyak amal ibadah kita. Nanti kita nggak perlu pakai ngomong, nggak bicara. Siapa yang ngomong? Yang bicara adalah amal perbuatan kita. Nggak perlu jelasin sedemikian rupa. Kita nggak perlu ngomong sedemikian rupa, tapi yang bicara, yang menjelaskan, yang menjawab semuanya amal kita. Kita kan sering dengar, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita nggak bisa ngomong, cerewet banget nih, ngomel mulu, nggak bisa lagi. Ditutup, dikunci mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita jadi saksi. Bima kanu yaksibun, akan semua yang kita lakukan di dunia. Mulut nggak bicara, kemudian tangan yang bicara, kaki yang jadi saksi, anggota badan kita jadi saksi atas siapa? Atas semua perbuatan kita. Jadi walaupun kita ngumpet-ngumpet dari suami, ngumpet-ngumpet dari orang, tetap di depan Allah, depan malaikat kita nggak bisa bohong. Ramadan tinggal sedikit lagi. Rasanya kita merendam udah sampai ya. Sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Ramadan itu tinggal 14 hari lagi. Besok ada malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa sih? 83 tahun. Ada umur kita 83 tahun? Belum tentu. Pahalanya seperti 83 tahun. Malam Lailatul Qadar itu bisa ditentukan nggak? Nggak ada yang tahu kecuali kita mencari. Bisa dalam satu Ramadan itu 2, bisa dalam satu Ramadan cuma satu. Kapan? Malam-malam ganjil. Setiap Ramadan biasanya saya di Mekah, tapi karena sekarang anak saya kecil, jadi saya juga nggak mau egois. Itu kalau Ramadan itu itu orang-orang dari sekitar Emirat Arab, dari sekitar Arab Saudi, dari sekitar Timur Tengah, dunia lah. Kadang-kadang Ramadan itu kadang-kadang lebih banyak dari haji. Ngapain? Pada datang. Apalagi dari lingkungan sekitar Arab Saudi, sekitar Uni Emirat Arab, sekitar Arab Saudi, sekitar Timur Tengah dah. Sekitar Timur Tengah itu
ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, udah sampai 10 hari terakhir itu luar biasa, mereka pakai bis, jalan kaki penuh semuanya. Ngapain? Nyariin malam Lailatul Qadar. Udah sampai tanggal 29 Ramadan, 29 Ramadan itu Masjidil Haram sepi lagi. Hampir setiap tahun saya lebarannya di Mekah. Lebaran di Mekah hampir setiap tahun. Sholat Id 3:30 malam saya udah ke Masjidil Haram. Sholat Id saya ngejar di depan Ka'bah. Hampir setiap tahun. Pulangnya kapan? Pulangnya hari ini. Sholat Id 3:30 atau jam 3 kami keluar dari hotel masuk ke Haram. Sengaja ngambil tawaf, habis sholat sunnah langsung ngambil tawaf, ngambilnya di lantai 2. Sengaja supaya apa? Putaran 7 kali di lantai 2 itu sampainya dari 3:30 sampainya jam 7 pagi. Lama ya? Jadi sholat subuhnya gimana Bun? Kan kita tawaf udah punya wudhu. Tawaf kan datang ke Haram. Datang Haram sholat sunnah, langsung kita ngikut tawaf. Udah tawaf ngambilnya di lantai 2. Udah tawaf misalkan putaran ketiga, keempat datang sholat subuh. Semuanya siap-siap untuk sholat subuh. Udah selesai sholat subuh, tawaf lagi. Kelarnya jam berapa? Jam 7. Kelar jam 7, lalu di situ siap-siap untuk sholat Idul Fitri. Insya Allah setiap Ramadan saya di sana sholat Idul Fitri. Selesai itu sholat Idul Fitri, udah sholat Idul Fitri, lalu kemudian hilang orang-orang pada pergi, hilang. Itu di sekeliling Masjidil Haram habis sholat Idul Fitri sepi, nggak kayak Lebaran, nggak kayak kan kalau di kita padahal itu tahninya Rasulullah itu mensunnahkan ketika Idul Fitri itu tahninya datang ke kerabat saudara silaturahmi. Ya kita suka minang aidin rofaidin, datang silaturahmi ke keluarga. Di sana enggak, di sana kelihatannya ya mungkin juga karena panas ya, itu adanya di tempat-tempat makan. Rumahnya juga kan tertutup semua. Di tempat-tempat makan itu mobil-mobil banyak, tapi di jalan-jalan gak ada orang, pada sepi. Maka udah sekitaran jam 2 saya pulang ke Indonesia. Hari kedua Idul Fitri, hari kedua udah di rumah. Itu setiap tahun. Tapi kalau sekarang karena anak saya kecil, ntar niatnya mau ibadah jadi ribet ya. Niatnya mau ibadah kan, walaupun anak 3-4 tahun dibawa rasanya niatnya mau ibadah, baru seusia kayak gitu bukannya malah ibadah, jadi malah recokin. Nah dari itulah ketika pulang ke Indonesia kita di sini dilaksanakan tahniah silaturahmi. Ya makanya itu enggak sepi-sepi aja. Itulah kalau bulan Ramadan 10 hari terakhir nungguin malam Lailatul Qadar. Kita bisa, kalau kita misalkan pengen nungguin malam Lailatul Qadar, enggak di masjid tapi di rumah, boleh enggak? Boleh, Bu. Belajar begini belajarnya. Kalau ibu biasa pengen nemuin malam Lailatul Qadar, kan tanggal 20 Ramadan, 21 ibu udah mulai belajar. Saya tidurnya sore-sore dah, dari jam 9 bangun jam 12. Jam 12 ke pagi udah gak usah tidur lagi. Atau saya mah malam tanggal 21, 23, 25, 27, 29 saya siapkan tidurnya di siang hari. Malam saya mau ibadah, zikir, sholat tasbih, ngaji, tadarus, terus ibadah. Enggak di masjid, enggak di rumah, boleh. Insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar.
malam Lailatul Qadar, maka khairum min alfi syahrin. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa banyak? 1000 bulan itu 83 tahun. Ada umur kita segitu? Belum gitu Bu Amah. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar ya. Kita cari insya Allah. Kita tutup ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Amin amin amin. Allahumma fa'alna ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farizal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Allahumma sabbitna mal iman wa akhrijna min ad-dunya mal iman wa khatim lana min al-jinni mal iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Ighfirlana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.